things I say in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Halo teman-teman kelas 3, berjumpa lagi ya bersama Ustadz Huda. Tetapi pada kali ini ada perubahan materi blog ya teman-teman. Kalau berapa minggu lalu kita mempelajari materi fiqh ya teman-teman, dan pada untuk bulan ini kita akan kembali lagi bertemu dengan akidah, yaitu blog akidah. Teman-teman di semester 1 juga sudah ketemu kan ya dengan materi akidah. Nah, pada saat itu kalau tidak salah teman-teman diajar sama Ustadz Iqbal ya, yang menjadi pengampunya. Kali ini akan Ustadz Huda yang menjadi pengampunya teman-teman. Baik, kita mulai ya. Materi akidah kelas 3. Bab yang pertama yaitu syirik. Nah, kalau tidak salah juga di semester 1 kemarin teman-teman itu mempelajari tentang tauhid ya. Nah, ayo teman-teman jangan sampai lupa ya, karena ada sangkut pautnya antara bab syirik maupun dengan bab tauhid di semester 1 lalu. Karena pada dasarnya tauhid adalah lawan kata dari syirik. Baik teman-teman, kita akan tahu nanti ya. Nah, apa itu syirik? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi lah untuk mengetahui apa itu syirik. Mungkin teman-teman belum tahu realnya, kenyataannya seperti apa. Nah, ini adalah syirik. Nah, dalam bahasa Arab, syirik itu asyirku huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi ta'ala. Ustadz, artinya apa Ustadz? Nah, insya Allah teman-teman akan mendapatkannya di slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah bahasa Arabnya. Ustadz udah ambil bahasa Arabnya yang ada di buku teman-teman ya. Selanjutnya syirik. Nah, ini tadi terjemahannya. Syirik adalah menyerahkan sesuatu hal yang berkaitan dengan ibadah kepada selain Allah. Misal, kita melaksanakan sholat, tetapi niat kita tidak untuk Allah, tetapi misal untuk berhala, untuk patung, untuk matahari, untuk pohon, dan lain sebagainya. Maka ibadah kita itu tidak sah atau batal, dan itu termasuk dari syirik. Selanjutnya, nah, sebagaimana yang sudah sampaikan tadi bahwa syirik adalah lawan dari tauhid. Jadi teman-teman harus selalu ingat tauhid, baik itu pembagian-pembagiannya tauhid dan pengertian dari tauhid itu sendiri. Karena jika teman-teman paham dengan apa itu tauhid, insya Allah teman-teman akan terlindungi dari syirik, akan jauh dari syirik. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus ulang-ulang lagi ya. Nah, kemudian syirik menjadi perbuatan yang menyekutukan Allah karena apa? Nah, karena pada dasarnya syirik itu didasari dengan rasa tidak percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menyekutukan Allah sampai-sampai kita beribadah untuk selain Allah, seperti beribadah kepada pohon, kemudian patung, bahkan beribadah kepada matahari, bahkan ada lagi beribadah kepada orang yang sudah meninggal. Itu teman-teman harus berhati-hati. Maka kita harus dan wajib mengerti dan memahami tauhid atau akidah ya teman-teman. Itu karena jika nanti kita terjatuh ke dalam kesyirikan, itu sangat amat bahaya teman-teman. Baik, selanjutnya tadi kita sudah menjelaskan apa itu syirik. Tadi bahasa Arabnya sudah, ini bahasa Indonesianya artinya. Selanjutnya, nah, pengetahuan knowledge syirik. Tahukah kamu? Apakah teman-teman tahu? Yang pertama, bahwa syirik adalah lawan dari tauhid. Sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwa syirik adalah lawan dari tauhid. Yang kedua, semua macam dari syirik itu mendapatkan dosa. Baik, nanti teman-teman akan mempelajari macam-macam syirik, dan semua macam-macam syirik tersebut ketika teman-teman melakukannya pasti teman-teman akan mendapatkan dosa. Tapi naudzubillah, jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Dan yang ketiga,
dosa syirik termasuk dosa yang sulit untuk diampuni. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya ketika kita mau berbuat kesyirikan, maka dosa itu tidak sangat sulit untuk diampuni. Ya, sulit untuk diampuni. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an itu teman-teman nanti insya Allah akan mendapatkannya. Ya, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni suatu kesalahan yaitu kecuali jika dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi teman-teman harus berhati-hati jangan sampai teman-teman terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang keempat, bahwa di negara kita sendiri di Indonesia kesyirikan itu sering disamakan dengan adat leluhur. Ya teman-teman, jadi teman-teman harus mulai memperhatikan sekeliling apa saja sih adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah teman-teman harus mencoba untuk mengurangi, bahkan menjauhi, bahkan meninggalkannya. Ya, karena jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu macam dari syirik ada 3. Insya Allah teman-teman akan mendapatkannya di slide selanjutnya. Yuk kita lanjut. Nah ini dia macam syirik. Macam-macam syirik. Tadi sudah disebutkan bahwa macam syirik ada 3 teman-teman. Yang pertama syirik besar. Syirkul akbar kalau bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua syirik kecil. Nah bahasa Arabnya syirkul asghar. Kemudian selanjutnya syirik samar, yaitu syirkul khafi ya, dalam bahasa Arabnya. Insya Allah ini teman-teman akan mendapatkannya di bab-bab tersendiri, penjelasan tentang apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil, dan apa itu syirik samar. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan semuanya di bab-bab selanjutnya. Kalau untuk bab ini teman-teman hanya akan mendapatkan pengertian apa itu syirik, kemudian ada berapa macam syirik, hanya itu saja. Insya Allah untuk bab-bab tersendiri tentang syirik besar, syirik kecil, syirik samar, teman-teman akan mendapatkannya. Nah ini teman-teman tugas. Nah ya, kembali dulu. Alhamdulillah kita sudah selesai ya untuk mengetahui syirik itu ada. Apa itu syirik dan ada berapakah macam syirik? Nah, seperti pertanyaan yang di awal tadi ya. Nah, sekarang Ustaz udah di sini pengen teman-teman mengingat kembali apa itu tauhid. Karena pada dasarnya ya, syirik ini adalah lawan dari kata tauhid. Nah, yang harus kita pegang teguh adalah tauhid dan yang harus kita tinggalkan jauh-jauh adalah syirik. Nah, jadi teman-teman harus paham betul tentang tauhid. Nah, sudah kan bantu teman-teman untuk mengingat ya, apa itu tauhid? Tauhid itu kalau bahasa Arabnya ifradullahi ta'ala birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang artinya bahwasanya kita mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah itu kita menganggap dan kita meyakini bahwasanya Allah itu satu yang harus kita esahkan dengan apa? Dengan rububiyahnya Allah. Rububiyah itu apa? Perbuatan-perbuatannya Allah, baik itu seperti menciptakan langit maupun memberi rezeki kepada kita, menjaga kita dari mara bahaya. Nah, itu adalah perbuatan Allah. Dan kemudian dengan apa lagi kita mengesahkan Allah? Yaitu dengan uluhiyahnya Allah. Maksudnya uluhiyahnya Allah yaitu dengan apa? Dengan perbuatan kita, perbuatan hamba ya, yaitu seperti beribadah kepada Allah, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kita mengisahkan Allah dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah. Yaitu kita mengetahui nama-nama Allah, juga kita harus sebisa mungkin mengamalkan atau kita meyakini sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman ringkas dari tauhid yang telah teman-teman pelajari ketika di semester 1. Teman-teman harus selalu ingat tauhid itu karena lawannya tauhid adalah syirik. Dan yang harus kita pegang teguh adalah tauhid. Dan yang harus kita tinggalkan adalah syirik. Nah, teman-teman, sebisa mungkin kita mulai memperhatikan di sekitar kita apa termasuk yang adat istiadat yang tidak ada dalam tuntunan agama Islam. Insya Allah contoh-contoh lainnya teman-teman akan mendapatkan di setiap bab-bab dari syirik yang
dari setiap macam-macam syirik, insya Allah kan ada contoh-contoh syirik apakah itu dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk tugas blok akidah, teman-teman silahkan halaman 4 dan 5 itu latihan 1, teman-teman kerjakan. Kemudian latihan 4 dan latihan 5 atau halaman 8 dan halaman 9, silahkan teman-teman mengerjakannya ya. Teman-teman bisa mengerjakan di buku tersebut. Nanti kemudian jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirimkan ke web ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah selesai. Saya sudah akhiri. Jazakumullah khairan. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga teman-teman atau ilmu dari yang kita dapati hari ini bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.